Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Rahmalia, NIM 33020210071, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas C semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan mengenai mengamati fenomena kewarganegaraan yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual sah menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sah pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022. Undang-undang ini telah dinantikan selama 6 tahun setelah melewati berbagai diskusi dan berbagai perdebatan. Perundangan ini mampu mengakomodasi hak-hak para korban yang selama ini dilupakan. Karena selama ini para korban dilupakan, mereka tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Padahal mereka itu sangat-sangat membutuhkan perlindungan dari negara karena mereka merasa takut dan mereka merasa diancam ketika mereka hendak berpergian misalnya. Di sini saya ada beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya perempuan berumur 14 tahun berinisial YY. Bukannya korban mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar, justru ia dicemooh oleh orang-orang sekitar karena ia memakai rok mini. Padahal pemerkosaan itu terjadi bukan karena pakaian yang kita kenakan, tetapi pemerkosaan itu terjadi karena stigma atau pikiran dari lelaki yang melihat kita pada saat itu. Dari hal itu saja kita bisa melihat bagaimana para korban tersiksa ya, karena mereka tidak mendapatkan perlindungan, mereka tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar, tetapi yang mereka dapatkan cemooh, penghinaan, dan lain sebagainya. Padahal hal yang dialami korban itu sangat-sangat menderita. Mereka takut keluar rumah, mereka takut bersosialisasi, dan itu bisa-bisa menghancurkan mental mereka. Maka dari itu, hal ini sangat-sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan. Semoga dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini mampu memberikan hak-hak dan memberikan perlindungan kepada para korban tentunya. Undang-undang itu sendiri berisi tentang 1. Undang-undang tersebut berspektif kepada para korban. Dan yang kedua, aparat penegak hukum menjadi payung hukum yang selama ini belum ada terhadap setiap jenis kekerasan seksual. Menurut saya sendiri, saya sangat setuju dengan disahkannya
undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Karena selain membantu para korban untuk mendapatkan hak-hak mereka, mendapatkan perlindungan, perundang-undangan tidak kekerasan seksual ini juga mampu memberikan perlindungan kepada seluruh wanita di Indonesia. Mereka pasti merasa aman dan mereka pasti merasa terlindungi. Semoga undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ini benar-benar dilakukan dan diterapkan dengan seadil-adilnya tanpa ada pandang bulu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini pendapat dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.